Assalamualaikum. Benar. Apa tahu tetap? Bisa. Tahun baru sih. Iya. Dari sana saya tahu aja saya. Berarti sekarang jam 12, jam 1 nih. Berarti sisa 23 jam. 23 jam. Dan berpindah tahun dari 2020 menjadi 2021. Semoga saya cuma berharap benar-benar selalu sehat-sehat ya, amin. Amin. Selalu tambahkan rezekinya, selalu ditambahkan kesehatannya dan umurnya. Paling penting semoga 2021 corona betul-betul clear dari muka bumi ini, supaya kita bisa bekerja lebih nyaman, tidak was-was. Sekarang itu teman-teman selalu datang kodong itu, ya paling banyak 10 orang. Biasanya 23 orang, 25 orang datang, ini 10 orang bisa tertarik, refleksi. Jadi Ya begitu deh, tapi ada juga manfaatnya, hikmahnya. Benar kita bisa lebih sopan. Biasanya dulu itu orang kalau mau bersih saja, tidak tembus. Sekarang kalau mau bersih, ya turun cukup kita lari di sana. Pergi bersih. Batuk juga demikian. Dulu kalau batuk, biar depannya orang batuk bergerak begini atau begini. Sekarang tahu mereka batuk. Kenapa? Karena tahu dibilang corona. Semua orang kalau ada batuk langsung begini orang. Nah, lihat itu orang yang batuk. Itu juga orang batuk yang batuk kan tidak enak. Nah, jadi semogalah 2021 nanti Tribuners kita jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Indonesia semakin baik, semakin makmur. Ewa ke Indonesia. dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sibuk Ki? Apa ini? Malam Sabtu. Malam Rabu 30 Desember. Oh, itu saya kira malam Sabtu. Hari mana? 2020. Iya deh. Satu hari mana ini? 2021. Berarti nanti kalau ini enggak berubah ini. Apa nih? 2 hari mami deh. Hari mana? Sekarang tanggal 30. 1 jam lagi tanggal 30. Iya. Berarti 25 jam mana? Iya deh. Ada mixing di tahun baru. Kita ingat waktu dulu itu masih SMP ke SMA Ki. Masihkah kau ingat waktu di desa? Bukan itu lagunya. Tahun 2000. Sekarang Ada tuh lagu kasidah. saya kira Bang Rom. Makan minum ditemani. Masih Iya. tahun 2000, tahun 2000. Dulu artinya itu dulu Romlah Hasan yang nyanyikan itu. Oh, Romlah Hasan. Guru Nasidaria namanya. Oh, penggemar tak juga kita. Santai. Oh iya deh. Dari dulu itu Hah. Mbak Romlah Hasan sudah memprediksi situasi yang akan terjadi tahun 2000. Iya. Lalu tahun 2020. Iya, Mas tahun 2020 tahun 2000 milenial. Iya. Milenium. Milenial. Jadi makan kayak dengan robot beda. Hebat kan? Coba cek tahu. Juga lagunya Rasa Kahiri yang terkenal sekali. Apa itu? Ratu Dunia. Racun. Oh, wartawan Ratu Dunia. Kasih mati nih kayak itu. Wartawan juga nak kasih masuk tuh racun dunia.
Deh. Jadi apa nih itu Tribuners di halaman 1? Tahun 2000 ini kita akan melepas dengan kesunyian. Oh iya, Tidak boleh ada untuk pertama kalinya dalam sejarah kemanusiaan modern. tapi itu baru rencana. Iya. Biasa juga orang sembunyi-sembunyi palappo. Iya. Mana dilarang. Di rumah anak, di depan rumah anak. Iya, balas sama gising kita ini. Iya. Karena faktor kebiasaan ini. Tidak bisa toh. Yang Ya. harus diingatkan ke masyarakat. Kalau mau bikin begitu, yang penting yang kita pakai masker. Yo. Nah ini yang betul-betul masker Jin. Masker intinya di. Masker. Jadi inti daripada cara terbaik melawan corona ini adalah masker dan menjaga pemikiran supaya tetap positif. Betul. Jangan stres. Jangan stres. Ini pesan dari mantan pasien positif corona. Iya. Duta COVID Sulawesi Selatan. Sadar. Betul ya. Saya Sudah menjadi duta, Pak. sebelum saya tinggalkan Hotel Swissberg, saya dilantik sebagai duta COVID Sulawesi Selatan. Kasih piagam. Masa? Pasti bagus piagamnya itu. Kau sis, mau tahu kau dapat piagam? Menjadi kau juga duta. Iya di. Oh iya tahu. Sertifikat duta COVID. Oh iya tahu. Ais kambing. Benar. Betul. Udah memang. Sekarang ini. Dan Tanda tangan, lihat siapa yang tanda tangan? Profesor Dr. Nurdin Abdullah, iya tahu. Gubernur Sulawesi Selatan. Sampai sama Tommy saya Tribuners. Jadi duta kesehatannya Kak juga PT Soho. Wih, ini tidak sembarang. Iya. Kalau kita ada kajian. Kita ini kasihan. Siapa lagi yang mau dapat sertifikat duta Jadi, COVID? rugi tuh kalau orang positif baru tidak pergi ke wisata hotel. Betul. Di sana tidak menginap di hotel gratis, makan di hotel gratis. Iya. Coba tempat lagi tiada. Sertifikat. Sama tuh tak dulu pendidikan jurnalis itu. Iya. Kasih nginap ke di hotel. Baru dikasih penyuluhan. Iya. Jadi intinya memang pakai masker saja. Jadi lebih baik sambil mensosialisasikan harapan pemerintah kota supaya jangan bikin keramaian di malam tahun baru. Iya. Tetap juga diingatkan supaya masyarakat semakin sadar pakai masker Betul. untuk mengantisipasi jangan sampai ada lagi yang terlanjur sudah bernasab. Iya. Karena satu itu orang punya janji-janji, janji anaknya bila malam tahun baru kena aku belikan ke petasan. Malam tahun baru aku bawa pergi di Pancalasari. Iya. Pas sudah nggak janji anaknya baru tidak waktu calon. Betul tuh. Nah mungkin. Nah, lebar mereka dengan kalau pun harus bikin jangan lupa pakai masker. Iya. Jaga-jaga. Kalau pulang di rumahnya dari perayaan tahun baru cuci tangan baik-baik. Langsung ganti baju sebelum masuk kamar. Dan sebagainya. Ini ada berita yang baru-baru. Kenapa Pak? Iya. Tidak ada lagi penjual terang bulan di Makassar. Yang ada hanya terang matahari. Ayo tahu cocok nih. Oh, jadi Pak Wali. Iya karena banyak itu dulu itu itu. Wia masuk bilang Pak Wali. Kita kodong ini aneh. Sebagai penjual terang bulan apa semua malam tapi baru kita menjualkan apa? Makanya terang bilang, bulan. bukan jangan jual terang bulan dulu. Iya. Terang matahari kan. Iya cocotan Tidak tahu. bisa jual malam-malam siang-siang tuh. Cerdas memang kalau profesor. Dasar Sembarang, banget. Pak. Ada selalu jawabannya. Profesor kan begitu, Mina dibilang begitu. Datang penjual terang bulan yang bilang bagaimana? Protes. Kami Pak Wali. Iya. Bilang gampang.
Ubah saja. Jangan dijual terang bulan, terang matahari mu. Tahu. Aduh. Pak Wali bagus tuh canda-canda. 35% warga Sulsel pilih isolasi mandiri. Saya biar bagaimana itu enaknya di hotel, tinggal di hotel ini menurut data konsultan COVID lebih banyak. Apa? 35% orang yang positif di Sulsel lebih memilih isolasi di rumahnya sendiri, Iya tahu. tidak ke hotel. Karena masih bisa komunikasi langsung dengan istri. Bisa dengan istrinya. Karena yang banyak anu tak di rumah, kamar di rumah tak. Iya. Seperti kemarin Pak Ilham Arif sudah buat. Iya. Banyak di kamar kos di rumah. Betul. Untuk apa pergi di hotel? Iya. Dengan Ica, Iya. dengan istrinya, positif sama-sama. Di rumah aku berdua-duaan terus. Iya. Ada alasannya. Betul. Lamanya berapa bulan kampanye terus dikerja sosialisasi. Sempatan tahu. Dikasih COVID. Enggak mau jadi istirahat. Wih, aslinya tahu. Seperti Gubernur DKI Jakarta Iya. Anies Baswedan. Dari tanggal 1 Desember isolasi diri, baru tadi berhenti. Itu. Namanya 28 hari. Banyak panjang libur nih. Namanya positif. Iya deh. Sudah berkali-kali barangkali positif. Karena baru tadi keluar dari wilayah, baru beraktivitas. Oh. Jadi memang baru dirasa itu baru selalu kita bilang ya betul tahu. Ini hari ini banyaknya tas. Ini malam ini ada 2 orang tokoh kita meninggal dunia. Waduh. Profesor Dr. Afasidi, ulama, ketua MUI, Iya. ketua Universitas. Profesor Dr. Wim Poli, Iya. guru besar Fakultas Ekonomi, ini baru-baru. Waduh, ini memang legium. Meninggal dunia. Kalau Pak Afasidi tadi sore. Terus yang kodong anu Meninggal dunia. sakit Di juga. Jakarta banyak ulama-ulama kita kena COVID. Iya deh. Agim, Ali Jaber, Iya. Oh, Tasir Ali Jaber covid tongge. juga COVID. Itu beredar juga untuk didoakan. Karena COVID tidak pandang bulu. Ulama, ustaz, tukang beca, profesor, panas begitu. Imun kita menurun, langsung dia serka. Deh. Makanya kita selalu memperbaiki. Kalau lapar-lapar memang jangan tunggu-tunggu. Jangan Makan. tunggu, langsung makan. Langsung makan. Karena langsung imun turun itu. Kalau tidak ada langsung makan pisang. Iya. Sama bisa beli nasi kuning. Kalau haus memang sih. Ini Charlie lapar ki. Itu. Salah satu cara terbaik menghadapi COVID-19 adalah jangan lapar, Itu. Itu Charlie ya. jangan haus, Hitung ke. jangan makan sebelum lapar, dan berhenti makan sebelum kenyang. Ate meja. Maike. Anak-anak kata gua. Iya. Ngerinya jadi covid kan. Bulan ini. Ini kan kalau dibilang karena banyak orang kumpul-kumpul pilkada. Iya. Tapi kemarin waktu demo Iya. hari buruh, waktu demo undang-undang Omnibus Law, kan ribuan orang kumpul-kumpul terus tiap Iya. hari.
betul. Tidak sebanyak ini juga nih peningkatan kasus ini. Iya. Ada lagi yang bilang ini meningkat karena musim hujan. Oh, iya betul. Ya kan dulu banyak juga musim hujan di tempat lain. Ini kan COVID ada di kita sejak Maret. Iya. Januari, Februari, Maret, bulan 3. Kan bulan April itu kan masih banyak musim hujan di tempat lain di Indonesia. Betul. Tidak banyak begini tuh peningkatannya. Iya deh. Ada yang bilang ini ada variasi baru. Ada lagi anu. Di upgrade lagi beda. Ini nanti berhitung di diri. Varian baru. Karena ini namanya corona baru. Dari ini lebih cepat menular. Mungkin baku dia agak menular. Jadi deh, bahaya kan? Jadi nanti kalau ini corona baru ini bisa menular lewat saling baku lihat, jadi nanti ditutupi mata tadi. Iya. Masker jangan hanya di mulut. Terli. Iya karena Bermutasi tuh. termutasi tahun. Tapi bikin lama-lama. Tapi Nabila Menteri Kesehatan. Iya. Ini yang baru-baru ini cepat menular tapi tidak terlalu berbahaya. Makanya juga banyak sekali kita lihat peningkatan jumlah kasus per hari, tapi yang sembuh juga jauh lebih banyak. Iya deh. Ini kayak disusul banyak sekali kasus sembuh juga lebih banyak. Iya tahu. Sampai 98%. Jadi yang betul-betul dikhawatirkan itu yang orang tua, yang punya penyakit bawaan. Itu semua yang Daging saya nah. sebetulnya. Daging. Daging juga. Daging dan telur. Telur juga punya proteinnya. Ini tajam matanya. Oh iya. Bisa lihat kalau ada yang salah-salah Anunya ini saudaranya Pandam, saudaranya juga Kapolda. masih muda tuh. Iya. Ya kata sih ini Ustaz Asis. Iya. Tanah-tanah. Iya. Kuana ti politik emang politik. Dah, Dah. sebentar tuh boleh perbaiki. Iya, perbaiki dulu Pak Andi. Periksa dulu deh. Kakak Farisal. Hai. Gatut. Kita lagi cek-cek terang matahari. Oh iya kau. Dibikinkan sedang istilah. Maka saya juga beli deh terang matahari bikin deh. Beritanya tapi apa nih nak dimakan siang-siang. Iya. Ini enaknya kalau malam. Malam. Ini dimakan terang. Menurut penelitian tahu itu di beberapa negara Ya. itu terang bulan itu memang bagus dimakan malam marip. Iya. Kalau siang Terang matahari. lampu mati kalau siang. Iya, pedis-pedis. Deh. Ini kan akhir tahun. Iya. Waktunya musim liburan. Bagi Anda pendengar mungkin ada yang sudah merencanakan mau liburan ke objek wisata. Iya. Pengandaran ini kan Tanjung Bira. Iya. Kalau kaget dengan informasi kenapa naik tarifnya? Ih, berapa nih? Ini tempat dulu Kumba akan menaikkan tarifnya damai. Hanya naik 1.000 gitu. Oh, tidak ditahu Tidak itu. banyak. Mulai 1 Januari. 1 Januari itu dinaikkan tarifnya 1.000 ya untuk wisatawan lokal maupun mancanegara. Iya. Itu kalau weekday itu 10.000 lokal, mancanegara 12.000, kalau weekend 20.000 lokal, mancanegara 25.000, ini naik 1.000. Nah, ini kenapa naik? Karena nanti pengunjung itu dia bayar premi asuransi. Oh, ya tahu. Jadi pengunjungnya itu kawasan Tanjung Bira, jadi bukan cuma Pantai Bira, kan ada beberapa di situ. Iya.
Iya. Utara, Pantai Barat, kemudian termasuk pulau-pulaunya. Apa namanya sana? Pulau Kambing ya? Iya, Pulau Kambing. Ya, termasuk perairannya. Banyak kambing tuh jadi Pulau Kambing. Nah, jadi ada nih dilindungi pengunjung, yang penting bayar tiket masuk. Iya tahu. Jadi kalau misalnya yang ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya, kayak misalnya kecelakaan yang mengakibatkan meninggal atau cacat atau luka misalnya yang harus dirawat di rumah sakit dan mengeluarkan biaya, itu akan ditanggung. Ih, keren tahu ya kan. Ini biaya pertanggungannya itu kalau meninggal, pengunjung meninggal itu sampai 12.500.000. Kemudian yang cacat juga 12 juta maksimal 12.500. Dan biaya perawatan di rumah sakit itu karena kecelakaan 2,5 juta. Jadi sebenarnya apa ya, ini cuma untuk melindungi pengunjung supaya kan tidak mungkin juga kecelakaan. Betul. Sama juga mah. Udah deh malas deh. Buahkan palili. Nah, tapi ini siapa tahu ada yang mempertanyakan, kenapa naik lagi 1.000-an? Kasih datang di tahun itu seberapa? Sudah seberapa untuk kita ini lagi. Ya. Kemudian kita juga ada berita dari ini di Luwu Utara. Nah, Luwu Utara ini ada 7 kepala dinas di sana kan itu. Iya deh. Kenapa? Nah, itu karena Perda baru Luwu Utara itu akan merampingkan jumlah perangkat daerahnya. Nah, kemarin kan sebelum ada Perda itu ada 33. Iya. 33 jabatan perangkat daerah termasuk kepala dinas, kepala badan dan sebagainya. Jadi setelah Perda ini sisa 26. Jadi ada 7 jabatan kepala dinas yang akan dilebur begitu. Jadi 7 kepala dinas nanti dicopot jabatan. Nah, jabatan apa saja itu ini antara lain jabatan perangkat baru ini misalnya dinas pendidikan dan kebudayaan, olahraga dan pariwisata. Jadi ini dinas pariwisatanya digabung ke Gabung ini. kemudian dinas perikanan juga digabung dengan ketahanan pangan. Jadi ada beberapa penggabungan termasuk Satpol PP-nya. Satpol PP-nya itu sekarang digabung dengan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Jadi penggabungan PP digabung. Nah, karena penggabungan ini ya korbannya ya ada 7 dinas yang kepala dinas yang terpaksa dilengsarkan. Efisien hari anu tuh minta uang. Tapi pasti akan dikasih mungkin jabatan strategis lainnya sesuai dengan. Kemudian ini tidak ada juga cerita ini. Kita tahu di Heru Iya. bikin pesawat. Iya. Ya gue udah kemarin itu pakai dari pesawat, enggak mati. Mana? Si Heru ini kan kemarin baru-baru sukses apa bikin pesawat gitu ya. Pesawat juga. Ini ada cerita dari bapaknya. Iya. Namanya bapaknya ini Benga. Benga mana bapak nah? Iya. Kayak temanku di Maroko dulu. Saya kan ada keturunan Maroko juga. Jadi menurut prasangka Iya, dari Benga. pengakuannya bapaknya ini si Heru memang dari kecil selalu mau bikin pesawat-pesawat. Tahu. Sampai walaupun cuma tamatan SD, sekarang sudah berhasil. Jadi bapaknya ini lebih jadi apa namanya yang selalu memberi semangat, memberi dorongan, mentornya lah ceritanya sampai ada ceritanya itu bagaimana masuk kecil. Karena kencing di Rina. Iya. Iya, terus kayak halaman. Baca kita bener. Saya suka membaca yang inspiratif. Kalau lu aja tetangga Tetap enggak dia. Iya dah. Cari kita Pak Polisi kok deh di mana ada. Oh iya Pak Polisi. Kenapa Ki? Kenapa Ki? Udah mati. masker Iya deh. Saya juga mamaku biasa pesan-pesan juga sampai 10 kali masuk. Nah, pakai masker jago nak. Ada jiwamu nak. halus juga
beras. Bilang habis beli beras mau nak. Jadi gue udah mau ingat kata tak Andi. Masih kuliah ki dulu itu. Kos-kos. Iya kos-kos. Masih ada beras. Masih ada beras nak? Tidak ada, masih ada nih mak, masih ada. Karena kalau dibilang kenapa ya anakku udah pernah minta beras dikirimin, uang jualan jangan mati ada juga ya apa kerjanya? Ternyata bapak lapang. Kerjanya memang ada. Bukan demo naknya. Kalau sudah nanti tuh di jalan tahu. Bagus tuh tahu tidak ada kodok mama dan jual ke sawahan atau mana jual ke sawahan itu tahu ada cinta sama orang tua anak. Jadi benar. Tadi ini kabar gembira dari kantor Pemprov Sulsel. Selalunya ada kabar-kabar baik kalau dari Pak Prof D. Tadi ini Pak Prof Abdullah dia serahkan ke SK untuk CPNS baru. Tahu berapa itu orang? 190 orang. Banyak tadi. Iya. CPNS baru. Nah ini ada yang menarik tadi Bang. Dia sambutan. Saya serahkan ini SK dengan catatan jangan langsung kasih masuk ke Bang Sulsel. Iya, digadekan. Itu kan udah modal. Rata-rata CPNS itu. Iya kodok. Katanya apalagi kalau CPNS yang senior lah. Iya tahu. Itu banyak laporannya masuk ke gubernur. Rata-rata ini berapa lemari? Rata-rata SKPNS semua ini. Baru tuh mudah sekali sekali. Kalau kita ajukan per PNS iya langsung tidak ada lagi. Tidak ada langsung. Tidak ada syarat-syarat langsung. Ajukan hari ini besok cair. Iya itu banyak. Iya. Banyak orang mau beli mobil baru begitu kalau tidak tuh pas sekali tuh. Di Pemprov itu dapat kayak DPP ada gaji 13. Masa? Iya. Jadi kalau mobil-mobil apa saja kediri juga lebih. Iya. Kenapa kita tahu? Ya. Baru PNS malam baru masuk ke kantor kita. Ada. Bukan kayak begitu. Oh begitu. Rata itu PNS pakai mobil apa saja. Iya. Jadi kalau orang pakai mobil apa saja berarti kredit ini. Iya gitu deh. SK-nya yang dijaminkan. Iya. Nah itu juga kekhawatirannya kalau semisal PNS tidak ada gajinya masuk ke semua kredit bisa mempengaruhi kinerjanya. Betul. Pastinya anggaran-anggaran untuk pembangunan ini lari ke yang tidak tepat sasaran. Betul. Bisa jadi dilaporkan sudah selesai pengerjaannya tapi ternyata tidak ada uang. Tidak ada. Untuk bayar kita atau lari ke oknum. Iya di dilema testong ini. Makanya itu tadi modal kerasnya itu. Nah, terus tadi Kapolres diumumkan kalau di malam tahun baru nanti tanggal 31 itu ada penutupan jalan pusat. Iya harus sih. Khususnya di Pantai Losari. Oh iya tahu. Itu katanya ditutup total di sana itu konsep. Bagus itu. Dari arah Barongbo ke Pantai Losari. Oke. Kalau ada beberapa jalan rekayasa juga. Terus berdasarkan ini 2014 ada sepanjang tahun 2020 ini ada 3 oknum polisi yang dipecat. Iya kenapa ya? Ini dia melanggar kode etik. Salah satunya itu karena itu narkoba, penyalahgunaan narkoba. Apalagi namanya polisi, gajinya, apalagi ada pistol lo. Iya ada dihormati di masyarakat, kenapa lagi pergi? Dihormati.
Kalau dia anu, panas tahu apa lagi nih? Tidak diinjak-injak kok seperti kodong itu polisi tidur kayak. Barak mau jadi polisi tidur. Nah itu semua dulu polisi tidur kayak itu karena nakal. Jadi yang polisi tidur. tidur untuk Orang tua nih sana kodong itu dulu daftarkan mungkin daftar kodong itu. Itu baik kalau dari yang dia jual tanahnya apa? Yang tahu itu sebesuki bilang jual tanah kalau masuk orang polisi. Transparansi. Bisa satu mie kodong pusat apa segala macam. Terakhir terus tadi khusus untuk tribun komunitas tadi ada kegiatan dari BKPD ini. Dia latih 65 remaja masjid. Nah ini kan banyak remaja di Kota Makassar itu sudah berubah mindsetnya. Yang pola pikirnya itu dia terpengaruh dengan kayak era digital kayak TikTok, gitu Ya. lah. Nah, dia lupakan mini masjid. Iya kau. Tidak ada lagi penerus kaderisasi. Makanya tadi di KPR ini berkumpul 65 remaja masjid. Jadi kader untuk bagaimana ke depan dia memakmurkan ini masjid. Dia mengajak warga sekitar atau anak-anak muda di situ untuk menjadikan ini masjid sebagai tujuan utama kita. Sholat lebih bagus sholat di masjid daripada di rumah. Kalau kita sampai tidak salah. Terus kriteria itu dari Telkomsel, dari Telkom, SD Telkom. SD Telkom? Iya. Kenapa ya? Nah, dia belajar lewat YouTube. Caranya baca saya itu. Jadi penasaran kita. gantung tak Katanya sekolah milenial deh. Tapi baca begitu. gantung tak tadi Gantun tak gantung gitu anu. Oh ikan tuh tidak jadi. Kakak Mika. Weh, rindu tak sama kakak Mika. Ekonomi mau deh, Dik. ekonomi Iya. Jadi aja. jadi dalam akhir tahun ini Iya. kami dari Des Ekonomi membuat berita khusus Iya. terkait bagaimana para pebisnis di semua sektor itu bagaimana mereka menatap perekonomian untuk 2021. Iya tahu. Nah, jadi para pebisnis ini yang bergerak di sektor pariwisata, kemudian properti, semuanya sudah hingga perbankan rata-rata semuanya optimistis menatap tahun 2021 mendatang bahwa perekonomian akan tumbuh lebih baik, tapi dengan syarat Iya. efektivitas vaksinasi berjalan baik. Karena kan kita ketahui pemerintah sudah mendatangkan Iya. vaksin dari luar negeri untuk kemudian akan diberikan kepada masyarakat. Diharapkan dengan diberikannya vaksin itu kepada masyarakat itu dapat memicu atau mendorong kembali perekonomian lebih baik lagi. Iya, mudah-mudahan cepat ini. Mudah-mudahan cepat pulih. Dan kita tahu ini semua sektor terdampak ini. Ada deh. Iya, semua sektor terdampak ini. Semua sektor perekonomian terdampak sekali ini atas Oh. pada pandemi COVID-19. Nah, di sini kita bisa lihat di bulan ini ada beberapa seperti Ketua Hubungan Sulsel Pak Andi Rahmat Manggamarani itu mengatakan bahwasanya itu agar bisa dibentukkan sinergitas dan kolaborasi stakeholder. Iya, tahu. Itu dari ekonomi ya. Kemudian ini ada berita dari masih ekonomi juga. Iya. Jadi ketua DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASWITA Sulawesi Selatan, Bapak Didi Leonardo Manapa, Iya. dia itu mendukung penuh langkah pemerintah yang melakukan pembatasan terhadap warga negara asing yang ingin datang ke Indonesia. Iya, bella. Karena kan ini kan pemerintah baru-baru menggunakan regulasi bahwasanya WNA itu warga negara asing dilarang masuk ke Indonesia mulai 1 Januari hingga 14 Januari. Jadi selama 2 pekan. Ini dilakukan untuk menekan penyebaran obat COVID-19 yang hingga kini belum melandai. Betul, tahu. Jadi
Jadi diharapkan dengan diberlakukannya aturan ini dapat menekan angka COVID tersebut. Iya, iya. Karena kalau makin dibiarkan ini makin lama makin meluas. Ini kan bahaya ini. Antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk libur akhir tahun ini mungkin cukup sangat tepat dilakukan. Kata Bidik. Iya, Bidik. Iya, Bidik. Panggilan akrabnya. Begitu Tribuners untuk malaman ekonomi. Kemudian yang satu lagi ini ada dari berita dari Pertamina. Jadi PT Pertamina Sulawesi mencatat adanya kenaikan konsumsi Pertamax bahan bakar berkualitas Pertamax itu naik 46% saat libur Natal. Naik ya, kenaikan? Naik penggunanya. Oh, penggunaannya. Ini yang malah jadi tidak Pertamina ini menyebutkan bahwasanya masyarakat sudah mulai sadar untuk menggunakan BBM bertang tinggi. Ini kan kita ketahui masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan premium. Padahal ada pertalaitan Pertamax yang punya bertang tinggi dan bagus untuk mesin. Bagus yang pertama kita pakai. Jadi ada kenaikan itu. Ini jadi Unit Manager Communication Relation Umur Pertamina kemudian secara umum saja mengatakan tingginya kebutuhan pemudik terhadap BBM berkualitas dan berkualitas merupakan fenomena yang sangat menarik. Tahu. Selebihnya Tribuners silakan baca selamat. Iya deh. Jadi, Tribuners iya. untuk SM kita skip dulu. Ih. Nanti kita SM lagi. Iya, dadah Maki panen dulu. Dah.